Selamat malam Ustadz Cahyadi Ramariawan, dan juga ahlan wa sahlan kepada para peserta semua untuk Madrasah Baitullah Online. Kami mengingatkan kembali untuk peserta untuk bisa memberi nama asli di akun Zoom yang telah masuk di ruangan Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga kami mengingatkan untuk para peserta bisa presensi melalui kolom chat yang ada di Zoom ataupun bisa melalui grup WA yang ada, grup WA Madrasah Baitullah. Kami mengingatkan kembali juga untuk para peserta agar bisa menyiapkan diri untuk bisa mungkin mencari tempat ternyaman untuk nantinya bisa menyimak materi yang akan disampaikan. Dan juga kami mengingatkan untuk mungkin bisa menyiapkan alat tulis agar mempermudah nantinya para peserta untuk bisa mereview ataupun juga mengingat kembali materi yang telah disampaikan. Mengingatkan kembali kepada peserta Madrasah Baitullah Online dari Wonderful Umroh untuk bisa mengisi presensi yang sudah disediakan di grup WA ataupun juga bisa mengisi presensi di chat yang ada di Zoom seperti itu. Dan kami mengingatkan juga untuk peserta untuk bisa memberikan nama asli pada akun
Zoom yang telah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga untuk teknis nanti di Madrasah Baitullah Online ini, nanti peserta jika ingin ada pertanyaan pada materi bisa menuliskan di kolom komentar, ataupun juga bisa raise hand untuk bisa memberikan pertanyaan. Dan kemudian juga untuk peserta yang istiqomah dari awal sampai akhir mengikuti Zoom, akan ada reward menarik dari panitia. Kemudian juga bagi para peserta yang memiliki pertanyaan namun mungkin tidak bisa tersampaikan, nantinya akan dibuka untuk pertanyaan bisa dikirimkan melalui grup WA, dan untuk pertanyaan di grup WA maksimal bisa disampaikan sampai hari Kamis. Dan selanjutnya bagi para peserta yang mungkin nanti tidak bisa mengikuti secara penuh ataupun juga tidak bisa mengikuti live Zoom pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah nantinya akan dikirimkan rekaman dari Zoom meeting yang ada pada saat ini, seperti itu. Akan dikirimkan melalui kami menghimbau sekali lagi untuk peserta, mungkin bila ada rekan ataupun saudaranya yang mengikuti Madrasah Baitullah Online untuk bisa diajak kembali untuk bisa menghadiri Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta Madrasah Baitullah Online untuk bisa mengisi presensi, baik itu berada di chat Zoom maupun berada di grup WhatsApp Madrasah Baitullah Online. Dan kemudian juga kami mengingatkan kembali untuk nantinya bisa memberikan nama asli kepada akun Zoom yang telah bergabung pada Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga
Nantinya, jika peserta ingin bertanya kepada Ustadz untuk bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau kolom chat, ataupun juga bisa raise hand ya untuk nantinya akan untuk menyampaikan pertanyaan. Dan kami menghimbau juga untuk para peserta, bila ada pertanyaan yang tidak bisa tersampaikan pada kesempatan pagi hari ini, bisa nantinya dikirimkan melalui WhatsApp, WhatsApp grup, dan juga untuk pertanyaan maksimal akan diterima sampai hari Kamis. Dan juga untuk peserta yang barangkali tidak bisa mengikuti Zoom secara penuh, nantinya akan ada rekaman Zoom pada kesempatan pagi hari ini yang insya Allah akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Baik, kita mulai untuk acara pada pagi hari ini. Monggo untuk para peserta bisa menyalakan kamera bila berkenan, dan kemudian bisa menyiapkan diri ya untuk nantinya bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Namun sebelumnya mungkin saya untuk Ustadz Cahyati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa kita mulai ya Ustadz untuk Ya, boleh. kita. Baik. Baik, kita mulai dulu untuk Madrasah Baitullah Online kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, dan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada agenda Madrasah Baitullah Online yang diselenggarakan oleh Wonderful Umroh pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kemudian tak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita buka acara Madrasah Baitullah Online pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca kalimat tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada pengantar yang insya Allah akan disampaikan dari pembina Madrasah Baitullah, yaitu oleh Ustadz Cahyati Takaryawan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas
wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah SWT, para peserta madrasah online yang semoga Allah selalu merahmati kita semuanya, memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, selalu menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi hambanya yang terbimbing, tertuntun, menapaki kehidupan dunia sampai bisa selamat hingga di surganya Allah SWT kelak. Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT, di antara kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca dari kisah-kisah mereka adalah tentang bagaimana mereka selalu rindu dan ingin ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang terobsesi untuk terus-menerus berdekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena merasakan nyamannya dekat-dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin jauh-jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kisah-kisah tentang bagaimana para sahabat sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka merasakan keinginan yang kuat untuk terus-menerus bisa bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasakan sendiri karena bertemu, karena berinteraksi, karena mendapatkan sentuhan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka inilah orang-orang yang kemudian mendapatkan keistimewaan. Allah berikan kesempatan kepada mereka dan Allah berikan kekuatan, Allah berikan taufik hidayah kepada mereka itu untuk mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu orang-orang istimewa. Manusia paling istimewa adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi ini didampingi oleh orang-orang yang juga istimewa, yaitu para sahabat Nabi, di mana mereka ini dipersiapkan untuk bisa mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sebabnya maka ketika mereka kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suasana dan rasa yang mereka alami itu luar biasa pedih, luar biasa sedih sekali karena Nabi SAW itu sudah meninggalkan mereka. Ketika hari di mana wafatnya Nabi SAW, betapa kita lihat sikapnya Umar bin Khattab misalnya ya, yang merasakan sangat kehilangan sampai beliau mengatakan kalau ada orang bilang bahwa Nabi Muhammad mati, aku bunuh dia. Ekspresi yang luar biasa karena kecintaan kepada Nabi SAW. Sampai kita juga ingat bagaimana Bilal bin Rabah meninggalkan Madinah sepeninggal Nabi SAW. Itu karena dia tidak tahan untuk tinggal di Madinah, menyaksikan rumahnya Nabi, menyaksikan mimbarnya Nabi, menyaksikan masjidnya Nabi. Setiap kali dia melihat masjid Nabawi, setiap kali dia melihat rumah Nabi, setiap kali dia melihat mimbarnya Nabi, Bilal selalu merasakan kesedihan yang luar biasa. Dia tidak tahan untuk melihat itu semuanya, karena itu kenangan-kenangan yang luar biasa. Kenangan-kenangan yang membekas. Bilal menceritakan bagaimana di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika pagi-pagi hari, Nabi biasa mengetuk pintunya Bilal dan membangunkan, Bilal bangun, azanlah. Lalu akhirnya Bilal azan. Kadang-kadang Bilal yang mengetuk pintunya rumahnya Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, sudah saatnya masuk waktu subuh. Dan Nabi tentu sudah bangun pada waktu itu. Kenangan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia dibangunkan oleh Nabi, bagaimana dia membangunkan Nabi, bagaimana dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya menuju masjidnya,
sholat di belakangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan suara Nabi, berinteraksi dengan Nabi. Kenangan yang luar biasa ini menyebabkan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal tidak kuasa untuk melihat bagian demi bagian yang membangun kenangan itu. Melihat rumahnya Nabi, dia sedih karena dulu dia biasa berinteraksi dengan Nabi. Melihat mimbarnya Nabi, dia sedih karena jadi ingat Nabi khutbah di situ. Ngelihat tempat pengimaman di masjid Nabi, dia sedih karena dia biasanya melihat Nabi berdiri di situ untuk menjadi imam bagi kaum muslimin. Sholat di Masjid Nabawi sedih karena biasanya dia menjadi makmum sementara Nabi SAW menjadi imamnya. Semua hal yang mengingatkan dia kepada Nabi SAW membuatnya sedih karena dia tidak lagi bersama dengan Nabi SAW. Itulah sebabnya dia memilih untuk keluar dari Madinah sepeninggalnya Nabi SAW karena dia tidak kuasa untuk melihat itu semuanya. Sampai dalam sebuah kisah, Bilal bermimpi suatu ketika bertemu dengan Nabi SAW. Dan dalam mimpinya Nabi menegur, mengapa kamu tidak pernah lagi berkunjung ke rumahku, wahai Bilal? Kaget dengan mimpi itu dan dia segera mengerahkan kudanya, memacu dengan kencang untuk menuju ke Madinah. Dan dia kemudian datang mengunjungi makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menangis di depan makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika orang-orang melihat Bilal datang, dia langsung minta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Akhirnya Bilal pun melakukan azan. Dan ketika masyarakat mendengar azan yang dikumandangkan oleh Bilal, setelah sekian lama mereka tidak mendengar kumandang azan Bilal karena Bilal meninggalkan Madinah. Lalu tiba-tiba pada hari itu dia mendengar Bilal mengumandangkan azan. Orang-orang serentak terkaget dan mereka semuanya mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang bertanya, apakah Nabi dibangkitkan kembali? Mendengar suara Bilal azan, yang terbayang oleh mereka adalah inilah suara azan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Mereka tidak sekedar mendengar azan sebagai panggilan sholat, tetapi mereka mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh Bilal itu sebagai pengingat kepada mereka. Dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, suara azan seperti inilah yang kami dengar. Setelah Nabi wafat, kami tidak lagi mendengarnya karena si pemilik suara ini yang biasanya azan di zaman Nabi, dia meninggalkan Madinah karena dia tidak kuasa untuk tinggal di Madinah. Setiap hari bersedih karena mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka mendengar, tiba-tiba Bilal azan dan mengingatkan mereka semua. Seperti inilah suasananya, seperti inilah suara azan ketika Nabi dulu masih ada. Orang-orang bergegas menuju ke Masjid Nabawi. Orang-orang bergegas untuk menunaikan sholat dan sambil bertanya-tanya dari rumah mereka menuju ke masjid itu, apakah Nabi dibangkitkan lagi? Apakah masa kenabian bermula lagi? Dan mereka pengen segera sampai di masjid dan begitu di masjid mereka menemukan azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Melihat Bilal azan di tempat yang biasa dia berdiri, di tempat di mana dulu biasanya azan mengumandangkan azan itu, dan dengan suara yang masih seperti dulu azan melakukannya. Bilal melakukan azan itu masih seperti dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Orang-orang menangis, bercucuran air mata. Apa yang membuat mereka menangis? Suara itulah yang mengingatkan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara itulah yang menyebabkan mereka dulu merasakan manisnya iman bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara itu yang biasa mereka dengarkan sepanjang dulu Nabi masih ada, dan mereka semuanya bergegas ke masjid demi melaksanakan sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka semuanya takjub
melihat Bilal mengumandangkan azan, dan mereka merasa seakan-akan Nabi SAW itu hidup kembali, hadir kembali bersama-sama dengan mereka. Jamaah sekalian, kenapa saya ceritakan ini? Apa hubungannya dengan Madrasah Baitullah? Perhatikan bagaimana kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan bagaimana cintanya mereka itu. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari tanda iman. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari tanda bahwa kita adalah orang-orang yang ittiba kepada beliau. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menandakan bahwa kita akan bersama dengan beliau. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menandakan bahwa kita adalah bagian dari umatnya. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menandakan bahwa kita akan berhak mendapatkan syafaatnya kelak. Pertanyaannya kemudian pada kita adalah sedalam apa rasa cinta itu ada pada diri kita. Apakah kita memiliki rasa rindu? Apakah kita memiliki rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kita semuanya orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau, tetapi mencintai beliau, mengikuti beliau. Nabi SAW menyebutnya sebagai ikhwani, saudara-saudaraku. Haula ikhwani, mereka itulah saudara-saudaraku. Yang ditunggu-tunggu oleh Nabi SAW. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah ada kami? Kami adalah saudara-saudara Anda. Dan Nabi mengatakan, antum ashabi, kalian semuanya itu adalah sahabatku. Jadi Nabi menyebut orang-orang yang hidup bersama dengan beliau, mencintai beliau, beriman kepada beliau, etiba kepada ajaran-ajaran beliau sebagai ashabi. Kalian semuanya adalah sahabat-sahabatku. Sementara kelak akan muncul orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah menyaksikan apa yang aku lakukan. Tetapi mereka beriman kepadaku dan mengikuti sunnah-sunnahku. Maka mereka itulah ikhwani, mereka itulah saudara-saudaraku. Dan Nabi SAW telah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Sahabatku sekalian, Bapak Ibu sekalian, siapa yang kita cintai, itu yang akan bersama dengan kita kelak. Bilal bin Rabah, yang begitu dalam rasa cintanya kepada Nabi SAW. Kelak akan bersama dengan Nabi SAW karena rasa cintanya itu. Setiap kali dia melihat rumah Nabi, nangis Bilal itu. Setiap kali melihat masjidnya Nabi, nangis Bilal itu. Setiap kali menyaksikan mimbarnya Nabi, nangis Bilal itu. Semua hal yang memberikan kenangan-kenangan yang sangat indah di zaman Nabi SAW masih hidup. Jadi itu menunjukkan rasa cinta yang sangat mendalam. Dan kelak Bilal akan berada di surga bersama dengan Nabi SAW karena Nabi telah menyatakan anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapapun orang yang engkau cintai. Seberapa dalam cinta kita kepada Nabi SAW untuk kita bisa nantinya bersama dengan beliau. Ada sahabat Nabi bersama Khalid bin Walid. Dia mengatakan karena dia termasuk yang meninggalnya belakangan-belakangan. Nabi sudah wafat. Para sahabat-sahabat utama Nabi sudah wafat. Khalid bin Walid itu setiap malam sebelum tidur yang dia hadirkan dalam benaknya adalah Nabi SAW dan para sahabat-sahabat utama Nabi SAW. Dia hadirkan bayangan tentang Nabi, dia hadirkan bayangan tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Utsman. Dia hadirkan bayangan orang-orang utama. Dia hadirkan sahabat-sahabat besarnya Nabi SAW.
menjelang tidur, itulah yang dihadirkan dalam benaknya. Seakan-akan dia ingin tidur bersama dengan para kekasihnya itu. Dia ingin tidur di dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin tidur bersama dengan para sahabat mulia itu. Hatta dalam tidurnya, dia ingin bahwa ingatan terakhir sebelum dia tidur adalah tentang kekasih-kekasih itu. Dia tidak mau kehilangan ingatan tentang kekasih-kekasihnya. Dihadirkan ingatan Nabi SAW, dihadirkan Abu Bakar, orang-orang yang dia sangat cintai. Bahkan Khalid mengatakan, ya Allah, andai saja katanya, aku segera bisa nyusul mereka. Saking rasa rindunya itu, Khalid mengatakan, andai saja aku diperkenankan untuk segera nyusul mereka dan bisa segera bersama-sama dengan mereka kembali. Kebayang nggak oleh kita, jamaah sekalian, sedalam apa rasa cintanya Khalid bin Walid kepada Nabi dan kepada para sahabat-sahabat Nabi itu? Sedalam apa rasa cintanya yang menyebabkan dia selalu mengingat kepada Nabi sebelum dia tidur. Dihadirkan ingatan tentang Nabi SAW, dihadirkan ingatan tentang sahabat-sahabat utama, dan dia mengatakan bahwa dia ingin bersama dengan mereka itu. Coba kalau kita bandingkan dengan kita, jadi di mana letak kita? Di mana posisi kita di hadapan mereka-mereka itu? Mereka yang telah menunjukkan rasa cinta yang luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang sudah menunjukkan rasa cinta yang mendalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita tinjau dalam diri kita masing-masing. Apakah muncul rasa rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah muncul rasa ingin kita mengunjungi rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita muncul rasa ingin mengetahui seperti apa masjidnya Nabi, dan kalau sekarang seperti apa makamnya Nabi? Kalau muncul rasa keinginan itu, sama sekalian dalam perspektif kemanusiaan ya, kenapa kita mudik kalau Lebaran itu? Karena kita ingin ketemu dengan keluarga, ketemu dengan orang tua, bahkan ketika orang tua itu sudah tidak ada. Kedua, orang tua saya sudah tidak ada. Tapi saya selalu ingin mudik. Minimalnya setahun sekali, Lebaran itu mudik. Kenapa? Pengen mudik karena padahal kedua orang tua sudah tidak ada. Karena saya juga tetap ingin memiliki dan menjaga ikatan-ikatan, di antaranya adalah ikatan bahwa saya dilahirkan di tempat itu, dulu bersama dengan orang tua saya di tempat itu, maka saya pun ingin mengunjungi rumah yang dulu saya dilahirkan di situ oleh orang tua saya. Saya ingin mengunjungi tempat-tempat yang dulu pernah orang tua saya itu mengajak saya ke situ. Dan saya ingin mengunjungi makamnya kedua orang tua saya. Mendoakan mereka, meskipun mendoakan bisa dari mana saja, tetapi akan lebih nyata rasa kedekatan kita apabila saya datang ke makam kedua orang tua saya dan saya mendoakannya. Coba itu untuk ukuran manusia biasa saja itu ya. Dalam dimensi kemanusiaan. Antar manusia saja kita begitu. Saya kalau pulang kampung, saya bukan saja ke makam kedua orang tua saya, tapi juga mengunjungi saudara-saudara yang itu dulu dekat dengan bapak ibu saya. Ada saudara-saudara yang bapak ibu saya dulu tidak terlalu dekat, tetapi ada saudara-saudara yang dulu bapak ibu begitu dekat dengan saudara itu. Sampai sekarang, kalau saya Idul Fitri, maka saya bukan hanya pulang ke rumah kelahiran saya, bukan saja mengunjungi makam kedua orang tua saya juga mengunjungi saudara-saudara yang dulu bapak ibu saya itu biasa mengajak kami ke sana. Kami kunjungi kembali bahwa ini dulu adalah tempat dan kerabat yang ayah ibu saya selalu mengajak anak-anaknya ke situ. Kami datangi, kami hadir. Bahkan kami mengingat tempat-tempat kuliner di mana bapak dan ibu dulu membawa kami ke sana. Dan begitu tempat itu masih ada, kami merasa dulu ibu ngajak aku ke sini. Dulu ayah sering ngajak aku ke sini.
tempat-tempat ketika saya masih kecil, dan ternyata sampai sekarang beberapa tempat makan itu masih ada, dan kami mengunjunginya setelah berpuluh tahun masa kecil kami. Di masa tua kami ternyata masih menyaksikan warung-warung itu masih ada sampai sekarang. Dan kami mengunjungi lagi sebagai bagian bukan karena bahwa warung itu begitu enaknya, tetapi karena bahwa itulah yang dulu menjalin kenangan antara saya dengan orang tua saya. Itu dalam dimensi kemanusiaan saja ya, antar manusia saja seperti itu. Bagaimana begitu kita bawa kepada dimensi kenabian, bahwa itu kita dengan Nabi SAW. Sekarang bentuknya apa? Bahwa kita itu mencintai beliau. Bentuknya apa? Bahwa kita itu benar-benar memiliki rasa rindu, rasa cinta, rasa hormat kepada beliau. Tentu yang nomor satu adalah mengimani beliau. Nomor dua adalah menjalankan ajaran-ajaran beliau. Nomor tiga adalah selalu menjaga sunnah-sunnah beliau. Nomor empatnya adalah kita mengunjungi rumah beliau. Kita mengunjungi makam beliau, mendoakan beliau, dan para sahabat-sahabat beliau, mengunjungi masjid beliau. Kita ingin sholat di tempat di mana dulu Nabi SAW sholat. Kita ingin beribadah di tempat di mana Nabi SAW dulu beribadah. Kita ingin tahu tempat-tempat yang dulu Nabi SAW dengan para sahabatnya memiliki kenangan-kenangan yang terukir dalam sejarah hingga hari ini. Kita ingin melihat Uhud seperti apa. Kita ingin melihat Gua Hira itu seperti apa. Bukan karena kita mengagungkan tempat-tempat seperti itu, tapi semua tempat, semua kejadian yang itu dialami oleh kekasih kita ingin sekali mengetahuinya. Kalau kita nggak punya hubungan apa-apa gitu ya, terserah kamu mau ngapain dan melakukan apa gitu, kita nggak punya kepedulian. Tapi kalau itu kekasih kita dulu, dia berjuang di Uhud. Kita ingin tahu seperti apa Uhud itu. Bukit Uhud kayak apa ya? Dan kemudian kita juga menyaksikan makamnya para syuhada Uhud. Itu sebagai satu contoh dan tempat-tempat bersejarah yang sangat banyak di sekitar Mekah dan Madinah. Kita napak tilas. Kita bukan saja secara akidah meyakini kerasulan beliau dan menjalankan apa yang menjadi ajaran beliau, tetapi secara fisik kita pun menyiapkan diri untuk bisa berkunjung ke kota beliau, untuk berkunjung ke masjid beliau, untuk melakukan ibadah-ibadah. Beliau dulu tawaf di sini, kami tawaf. Dulu beliau sa'i di sini, kami sa'i. Dulu beliau mabit di sini, kami mabit. Dulu beliau melempar jumrah di sini, kami lempar jumrah. Kita lakukan semuanya dengan penuh perasaan cinta kepada beliau. Rasa rindu kepada beliau, karena kita ingin bersama dengan beliau kelak di surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dalam ruangan Zoom kali ini, semua peserta Madrasah Baitullah dikaruniai rezeki berupa rasa cinta kepada Nabi SAW. Diberikan rezeki berupa rasa rindu kepada Nabi SAW. Diberikan rezeki berupa kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk berkunjung ke Baitullah. Berkunjung ke rumah Nabi, berkunjung ke masjidnya Nabi. Diberikan rezeki berupa kemudahan untuk melaksanakan haji dan umrah bersama dengan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan rezeki kepada kita berupa kesempatan kelak di hadapan Allah SWT, kita diakui sebagai umatnya, mendapat syafaatnya, dan bisa berada di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Nabi, para sahabat Nabi, ulama-ulama salafun soleh, dan orang-orang yang soleh, hingga akhir zaman nanti, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya di surga, di mana ada Nabi dan
orang-orang soleh yang berada di sekitar beliau. Selamat belajar. Hari ini kita belajar bersama dengan Ustadz Syatori dan beliau sudah bergabung di Zoom kita kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan istiqomah kepada kita hingga akhir hayat yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakallah khairan kasir kepada Ustaz Cahyadi Takaryawan yang telah memberikan pengantar pada kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelum memasuki materi, kami mengingatkan kembali kepada peserta untuk bisa memberi nama asli pada akun yang telah masuk kepada Zoom pada pagi hari ini, dan juga mengingatkan kembali untuk para peserta bisa presensi, baik itu di kolom chat yang ada di Zoom meeting maupun yang berada di grup WhatsApp Madrasah Baitullah Online. Pada selanjutnya adalah materi dengan tema pengertian dan posisi akidah dalam Islam, menghayati rukun iman dan makna konsekuensi ikrar syahadat, yang insya Allah akan disampaikan Ustaz Syatori Abdul Rauf. Nah, untuk itu untuk para jamaah, para peserta, untuk bisa mempersiapkan dirinya untuk bisa nantinya barangkali bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan bila mana ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Mungkin sebelumnya saya tanyakan dulu. Assalamualaikum Ustaz Syatori. Belum di-on-kan ya untuk Masih unmute Ustaz? Afwan. oke. Belum di unmute Ustaz. Masih mute Ustaz. Ya, baik. Oke, alhamdulillah baik. Ahlan, Ustaz Cahyadi dan Bapak Ibu semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Maka Ustaz langsung. Langsung ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Wabil khusus Ustadzuna Ustadz Cahyadi Takaryawan. Bila tadi sudah mengawali, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak, sangat berarti bagi kita. Mudah-mudahan semakin menambah rasa cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta rasa cinta kepada akidah, rasa cinta kepada ibadah, dan rasa cinta kepada akhlak Islam. Dan inilah tema yang tadi sudah disampaikan oleh Elan ya, tentang akidah, yang ini judul pengajian atau judul skripsi nih Elan? Kayaknya ini judul skripsi deh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan hidup. Iya. Hidup itu kan sering diartikan sebagai sebuah perjalanan, iya, dan layaknya sebuah perjalanan pasti ada tujuannya. Ya, kalau perjalanan nggak ada tujuannya namanya bukan perjalanan. Begitulah hidup. Ya, jelas tujuannya yang waktunya sangat dibatasi. Ya, waktunya sangat dibatasi. Nah, apa tujuan hidup kita? Ya, kita sering menggaungkan kalimat Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan akhir hidup kami. Nah, karena hidup adalah perjalanan yang tujuannya Allah dengan waktu yang dibatasi, maka inilah yang kemudian harus kita pegang, harus sampai sebelum waktunya berakhir. Ya. Jadi ini pegangan kita, ya, Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian, ya,
bagaimana hidup ini harus selesai, ya, harus sampai sebelum waktunya berakhir. Sampai itu kemana? Ya ke Allah. Ya, sampai ke Allah. Jadi waktu di dunia hidup kita sudah sampai. Ya, hidup kita sudah sampai. Ya, kalau hidup kita sudah sampai, ya, maka pada saatnya kita berakhir, ya, berakhir insya Allah dalam kemuliaan. Dan batasan akhir itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, batasan sampai, ya maaf, batasan sampai itu adalah ketika kita sudah menjadi orang yang mulia sebelum kita berakhir. Bukan hanya sekedar menjadi orang benar, tidak hanya sekedar menjadi orang baik, tapi bagaimana kita menjadi orang yang mulia. Jadi sampai tidaknya kita dalam kehidupan kita ini sangat tergantung, ya, apakah kita ini sudah menjadi orang yang mulia. Kalau baru benar dan baik itu belum cukup. Ya, kita sering mendengar ada orang mengeluh begini. Saya kan sudah menjadi tetangga yang benar. Saya kan sudah menjadi tetangga yang baik. Tapi kenapa tetangga saya seperti itu? Kenapa tetangga saya seperti itu? Padahal saya sudah menjadi tetangga yang baik. Sebenarnya memecahkannya mudah. Kita tinggal bertanya kepada beliau, ya Bapak, Ibu, apakah tadi Bapak Ibu mengatakan saya sudah menjadi tetangga yang benar, sudah menjadi tetangga yang baik? Apakah Bapak Ibu sudah menjadi tetangga yang mulia? Oh, kalau itu belum. Nah, kalau belum berarti memang menjadi tetangga yang baik itu belum cukup. Jadi suami yang baik belum cukup. Iya, bagaimana menjadi suami yang mulia, menjadi istri yang mulia, menjadi anak yang mulia, ya, menjadi orang tua yang mulia. Ya, dan tadi Ustaz Cahyadi sudah menceritakan ya, bagaimana kerinduan beliau pulang ke kampung halaman untuk mengunjungi orang tua. Ya, dan orang-orang yang dekat dengan orang tua itu bagian dari sebuah kemuliaan. Ya, Rasul sendiri berpesan kaitannya dengan tetangga itu kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, bukan membaiki tetangganya, memuliakan. Ya. Nah, kalau memuliakan itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang mulia. Ya, siapa yang memuliakan berarti dia adalah orang yang mulia. Nah, jadi inilah makna dari sampai adalah kita menjadi orang yang mulia. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa segera sampai? Iya. Nah, untuk bisa membuat hidup kita sampai, pertama, jelas hidup ini harus terarah. Kalau hidup ini nggak terarah, ya bagaimana bisa sampai? Ini pegangan kita. Hidup ini harus terarah. Nah, kalau harus terarah, berarti harus ada yang mengarahkan. Terus siapa yang harus mengarahkan? Iya. Karena hidup kita arahnya adalah surga, maka tidak ada yang bisa mengarahkan hidup manusia melainkan yang paling tahu siapa manusia. Dan siapa yang paling tahu manusia? Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang paling tahu siapa manusia. Karena itu Allah yang paling berhak untuk memberikan arah perjalanan hidup manusia. Ya, jadi kalau ada orang yang membuat arah perjalanan hidup manusia itu orang yang ya kalau dalam bahasa Jawa kawanen ya. Tidak ada hak bagi kita, bagi siapapun untuk mengarahkan hidup manusia kecuali dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah menetapkan arah perjalanan hidup manusia itu melalui agama. Dan Allah sudah memutuskan di antara sekian banyak agama yang kelak nanti akan mengarahkan kita pada perjalanan hidup manusia hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam yang diakui oleh Allah yang akan membawa kita sampai pada tujuan, mengarahkan hidup kita pada tujuannya. Dan Allah SWT lewat ayat tadi itu sudah memberikan pengertian kepada kita, Islam adalah satu-satunya agama yang bisa membawa manusia sampai pada tujuan hakiki hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keridhaannya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nah, tentang Islam ini ada satu kalimat yang disampaikan oleh beliau Umar bin Khattab ya. Satu kalimat yang bagi kita sangat-sangat menyentuh. Ya.
bagaimana tidak, beliau Umar bin Khattab menemukan Islam itu di tengah perjalanan hidup beliau. Sementara banyak di antara kita yang sudah menemukan bahkan merasakan Islam itu dari lahir. Sosok yang menemukan Islam di perjalanan hidupnya saja, beliau menyatakan seperti ini, maka bagaimana dengan kita? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami, kata beliau, adalah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Islam telah memuliakan beliau. Fa'idza btaghaina al-'izzata bighairi. Maka apabila kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, adzallana Allah, hasilnya adalah kehinaan. Hasilnya adalah kehinaan. Izzah, kemuliaan itu hanya dengan Islam. Nah, karena itu siapapun orangnya yang berislam, harusnya dia adalah orang yang mulia. Islam tidak hanya sekedar mengajarkan kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik, tapi Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mulia. Dan tentang ini, Bapak Ibu, kita menangkap pesannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Lewat ayat ini, kita menangkap Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu seperti digambarkan sebagai satu rumah. Sebagai satu rumah. Ikhwan akhwat sekalian, kalau seandainya kita berada di tengah-tengah padang pasir yang terik panas bukan main, butuh apa? Butuh naungan. Butuh naungan. Nah, dalam keadaan panas kita melihat ada rumah gubuk begini. Itu menjadi anugerah nggak? Anugerah. Bisa bernaung nih di gubuk ini. Tapi ternyata di samping gubuk ini ada sebuah rumah yang sangat indah dengan taman yang sangat indah, kebun yang sangat rindang. Nah, kan berarti kita memilih. Kira-kira kita akan memilih tinggal di mana, Bapak Ibu? Bukankah kita akan membentangkan karpet merah menuju rumah yang sebelah kiri? Inilah sebenarnya gambaran tentang Islam, adalah rumah kehidupan dan indah yang Allah bangun untuk manusia di tengah-tengah panas hinanya kehidupan. Jadi kalau ada orang yang memilih selain Islam itu, mudah-mudahan Allah bukakan pikiran mereka. Sungguh tidak ada rumah kehidupan yang lebih indah melebihi rumah kehidupan yang sudah disediakan oleh Allah, yaitu Islam. Dan bicara tentang rumah kehidupan bernama Islam ini, dia memiliki 3 ruang utama. Apa 3 ruang utama itu? Yang pertama adalah akidah, kemudian kedua ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak. Dan inilah yang nanti akan kita bahas dalam 3 pertemuan ke depan. Nah, pertemuan pertama ini kita akan bicara tentang akidah. Salah satu ruang utama yang ada di dalam bangunan Islam. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, apa itu akidah? Tentu kalau kita mengupasnya secara akademis, waktunya sangat panjang. Nah, karena itu kita ingin ambil bagian yang intinya saja. Akidah adalah ruang kehidupan yang membuat hidup kita terikat dengan Allah. Sesuai dengan namanya, akidah. Dari kata aqdun. Aqdun itu kan artinya adalah ikatan. Kita sering mendengar kata akad nikah. Itu kan artinya ikatan pernikahan. Akad jual beli. Orang yang sudah menjalani akad jual beli kan berarti dia terikat. Kalau saya sudah menerima barang, ya kita harus memberikan uang kalau kita sebagai pembeli. Nah, itu akdun, akad. Kalau akidah itu keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah akidah adalah ruang kehidupan yang membuat hidup kita terikat dengan Allah, maka inilah akidah. Ini nilai hidup yang membuat hidup seorang muslim terikat dengan Allah. Nilai-nilai hidup yang ada di dalam ajaran Islam yang membuat hidup seorang muslim betul-betul terikat dengan Allah. Oleh karena itu, seorang muslim yang betul-betul muslim, yang kafah di dalam keislamannya, yang salah satu wujud kekafahannya adalah
dia masuk ke dalam ruang akidah ruang kehidupan bernama akidah, dia punya rumus dalam hidupnya. Apa rumusnya? Ini rumus kehidupan yang mengikat kita sebagai seorang muslim. Rumusnya adalah saya plus Allah sama dengan cukup. Iya. Ini rumus kehidupan seorang muslim yang betul-betul berakidah dengan akidah Islam. Saya plus Allah sama dengan cukup. Iya, bukan sama dengan kurang, sama dengan cukup. Iya. Dan tentang ini Allah Subhanahu wa taala berulang kali menyampaikan kepada kita. Ya, lewat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada satu ayat, banyak ayat maksudnya yang awalnya itu mirip. Iya. Pengulangan ini banyak terjadi di surat, khususnya surat An-Nisa. Ya, Allah menyebut wa kafa billahi alima, cukup Allah yang mengetahui. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menyaksikan. Wa kafa billahi hasiba, cukup Allah yang menghitung. Iya, cukup Allah yang membalas. Cukup Allah. Iya. Nah, artinya cukup di sini memberikan pengertian kepada kita apa? Cukup Allah yang melihat dan membalas amal saya. Cukup. Iya, cukup. Iya, cukup itu ya sudah, yang penting Allah melihat. Iya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau infak gitu, tapi gara-gara nggak ada yang melihat, iya, kok sepi ya, nggak ada yang lihat. Terus dia nggak jadi infak, nah itu berarti dia belum masuk ke ruang akidah. Iya sih, Allah melihat, tapi kalau orang lain nggak melihat, rasanya kok kurang. Kan berarti saya plus Allah sama dengan kurang. Allah memang melihat, tapi rasanya masih kurang. Ya, termasuk orang-orang yang pengen dipuji, gitu ya. Ya, padahal wakafa billahi hasibah. Hasibah di sini memiliki arti yang luas sebenarnya. Termasuk di dalamnya memuji. Cukup Allah yang memuji, cukup Allah yang membalas, cukup Allah yang menghitung. Ya, saya nggak perlu dihitung amal saya oleh siapapun, cukup Allah yang menghitung saya, memperhatikan amal saya, termasuk membalas dan memuji amal saya. Nah, di ayat berikutnya Allah juga mengatakan wakafa billahi wakila, cukup Allah yang melindungi, wakafa billahi nasira, cukup Allah yang menolong. Berarti cukup Allah yang menjaga dan menolong saya. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Walau satu dunia bersepakat untuk mencelakakan saya yakin mereka tidak bisa mencelakakan saya kecuali dengan izin Allah. Kalaupun seluruh penduduk bumi ini bersepakat untuk memberikan manfaat yang terbaik untuk saya, mereka juga tidak bisa memberikan manfaat terbaik kepada saya kecuali dengan izin Allah. Cukup Allah. Jadi kalaulah dia sakit kemudian sembuh, Allah yang menyembuhkan lewat dokter. Yang membuat orang kaya, Allah yang membuat saya kaya. Lewat saya bekerja. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah dan ini adalah hakikat dari akidah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kembali dikaitkan dengan hidup adalah perjalanan, maka bagi orang-orang yang sudah berada di dalam ruang akidah, berada di ruang akidah, betul-betul dia merasakan hidup adalah perjalanan yang kita jalani bersama Allah. Hidup adalah perjalanan yang saya jalani bersama. Jadi betul-betul hidup ini sepenuhnya adalah antara saya dengan Allah. Antara saya dengan Allah. Bukan berarti kemudian kita menafikan selain Allah, enggak. Hadirnya selain Allah dalam kehidupan saya adalah kesempatan yang Allah hadirkan agar saya berlaku baik untuk Allah. Hadirnya suami dalam kehidupan seorang istri adalah agar istri ini melakukan yang terbaik untuk Allah. Melakukan yang terbaik untuk Allah. Mungkin si istri ini berbuat baik kepada suaminya, tapi kebaikan yang dia lakukan kepada suaminya sepenuhnya adalah kebaikan yang dia lakukan untuk Allah. Untuk Allah. Dan sehingga betul-betul udah cukup Allah aja yang melihat amal saya, suami nggak melihat amal saya yang kadang kan banyak istri yang amal baiknya itu nggak dilihat oleh suami. Suami taunya pulang rumah bersih gitu.
Ya, padahal itu hasil keras kerja istrinya. Itu suaminya nggak memuji. Ya, kira-kira gimana ibu? Ini suami saya kok nggak tahu diri gitu. Iya. Nah, kemudian kecewa. Cukup Allah yang memuji saya. Ya, cukup Allah yang memuji saya. Ya, meskipun kalau ada suami yang kayak gini ya, itu suami yang nggak tahu diri juga. Iya. Tapi ketidaktahuan dirinya kan itu keburukan untuk dia. Ya, tidak akan menjadi keburukan bagi istrinya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu membersamai kita. Ya, Allah selalu membersamai kita dan ini yang kita selalu diuji oleh Allah. Sejauh mana kita selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sebagai satu contoh, Al-Alim. Iya, dan ini menjadi bukti Bapak Ibu bahwa Allah itu tidak akan pernah membiarkan kita hidup sendirian. Bagi orang-orang yang percaya, iman bahwa Allah itu Al-Alim, ini mengandung makna apa? Allah selalu bersama saya. Ilmu Allah itu selalu menyertai saya. Pengetahuan Allah itu selalu menyertai saya. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuatu yang memang menjadi sebuah keniscayaan ya, bahwa hidup adalah perjalanan yang kita jalani bersama Allah. Ya. Karena tiada satu pun yang ada dan terjadi dalam hidup ini kecuali pasti ada nama Allah yang menyertainya. Pasti ada nama Allah yang menyertai. Ya, tidak akan mungkin terjadi dalam kehidupan kita yang di situ tidak ada nama Allah. Enggak mungkin ada. Ya. Dan orang-orang yang hidupnya memang berada di dalam ruang akidah, dia selalu menemukan nama Allah itu. Dia selalu menemukan nama Allah. Menemukan nama Allah itu menunjukkan berarti akidahnya sangat kuat. Ya. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kita melihat seperti ini. Apa yang kita rasakan? Banyak orang yang mengatakan, luar biasa ini. Ya, sungai hijau sekali. Oh, itu ada jembatan. Tapi bagi orang yang sudah terikat, yang hidup di dalam ruang akidah, melihat seperti ini, yang ada dalam ingatan dia nama Allah Al-Khaliq. Semuanya ini ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau yang menciptakan semuanya ini. Dan Engkau menciptakan semuanya dengan tidak sia-sia. Jadi ngelihat daun Al-Khaliq, yang ngelihat awan Al-Khaliq, ya, betul-betul menemukan dan merasakan nama Allah itu ada dalam kehidupannya. Nah, ini lihat pelaminan yang indah. Gitu. Ya. Umumnya orang akan mengatakan apa? Ya. Siapa ini vendornya gitu ya. Siapa ini yang membuat, yang mendesain, ini luar biasa. Bagi orang yang hidup dalam ruang akidah, melihat keindahan seperti ini yang teringat adalah nama Allah Al-Jamil. Ialah Allah yang membuat semuanya ini nampak indah. Iya, kelihatan indah. Karena indah itu kan tidak hanya sekedar ada pada apa yang dilihat. Iya, bahwa kemudian muncul di dalam diri kita ya, kesimpulan itu sesuatu yang indah. Wah, itu kan hasil kerja yang rumit yang itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagi Allah tidak ada yang rumit. Jadi melihat keindahan membuat kita ingat Allah Maha Indah. Iya, melihat wajah yang berbeda begini. Iya. Apa nama Allah yang kita bisa rasakan Bapak Ibu? Dan ini memang menjadi penting yang kita mengkaji Al-Asmaul Husna. Ya. Salah satu manfaat dari kita mengkaji Al-Asmaul Husna adalah kita jadi merasakan kehadiran nama-nama Allah itu dalam semua kehidupan kita. Ya, itu tujuan utamanya. Ya. Jadi ada pengaruh. Betul lihat wajah yang berbeda-beda ini kita ingat dengan nama Al-Musawwir. Dan yang maha membentuk rupa ya Allah. Engkau lah yang menjadikan rupa kami ini berbeda. Iya, ya Allah nggak bisa kebayang. Kalau seandainya engkau jadikan wajah kami ini sama. Iya, terima kasih ya Allah engkau buat wajah saya ya, dengan akhelan beda. Ya. Wah, kalau wajah saya sama wajah akhelan sama kan gawat ya akhelan. Ya. Iya, dua orang wajahnya sama aja suka bikin bingung kan.
Iya, anak saya nanti mengira Ahlan bapaknya. Iya, apalagi semua manusia sama. Wah, jadi disinilah kita tertunduk betul. Ya Allah, betapa kuasanya Engkau menciptakan wajah kami berbeda. Betapa baiknya Engkau, ya Allah, wajah kami dibuat tidak sama. Ya, lihat air. Iya, apa yang kita rasakan? Nama Allah. Apa nama Allahnya? Al-Jamil, zat yang maha mengumpulkan. Kok bisa ya air ini ngumpul, gitu, dipisahkan, ngumpul lagi, pisahkan, ngumpul. Al-Jamil. Jadi kita merasakan nama Allah hadir di situ. Kalau ini, kalau ini kayaknya semua kita tahu nih nama Allahnya. Apa Bapak Ibu? Ar-Razzaq. Zat yang maha memberi rizki. Jadi orang yang betul-betul berakidah dengan akidah Islam, begitu dia dapat rezeki, yang dia ingat apa? Ar-Razzaq. Ya Allah, Engkau yang memberikan rezeki ini kepadaku. Engkau yang memberikan rezeki ini kepadaku. Ya, walaupun mungkin rezeki itu lewat apa, lewat apa, tapi kita sadar betul ya Allah, tanpa darimu, nggak mungkin rezeki ini sampai. Jadi yang kita rasakan adalah ar-Razzaqnya Allah. Nah, kalau sudah merasakan ar-Razzaqnya Allah, kita akan sangat bahagia seberapapun rizki itu nyampe ke kita. Iya. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu bahwa yang memberikan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita mendapatkan rizki, yang kita lihat bukan rizkinya, tetapi dari siapa rizki itu. Iya, dari siapa rezeki itu? Sekecil apapun rezeki bagi kita sangat nancep di hati. Kenapa? Karena saya tahu ini dari Allah. Dan kalau orang sudah sangat talim kepada Allah, dapat rezeki yang sedikit itu amat sangat menghargai, amat sangat menghormati. Sekaligus Bapak Ibu yang rahmat Allah, iya, kita akan menjadi tenang, iya, dengan semua rezeki-rezeki yang ada. Iya. Kenapa tenang? Tenang tidak hanya pada saat ada, iya, tapi juga pada saat tidak ada. Iya. Dan ini menunjukkan orang yang rumus saya plus Allah sama dengan cukup. Iya. Itu iman kepada Ar-Razzaqnya Allah itu amat sangat luar biasa. Dan iya, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat 1, 2, dan 3, kita selalu diuji soal iman ini. Nah, salah satu ujiannya khususnya tentang Ar-Razzaq, kita yakin semua rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kira-kira Bapak Ibu, kalau seandainya kita berpergian, ya, keluar kota untuk 3 sampai 4 hari, keperluan 3 sampai 4 hari, dengan membawa uang cukup. Ya, di dompet ada 3 juta, tapi di ATM adalah sekitar 35 juta. Ya, untuk 3 sampai 4 hari, bawa uang cukup. Pertanyaannya, tenang nggak selama dalam perjalanan? Kita akan mengatakan tenang. Ya, tenanglah, bawa uang cukup. Kalau lapar tinggal ke warung makan, ya, kemalaman tinggal cari penginapan, harus sampai di satu tempat dengan cepat, ya tinggal cari sewa kendaraan, tenang. Tapi di hari yang kedua, uang kita hilang. Sedompet-dompetnya, se-ATM-ATM-nya, setas-tasnya, se-HP-HP-nya. Ya, dalam keadaan seperti ini, kira-kira kita tetap tenang atau hilang tenang? Kalau Mas Elan mewakili yang lain, kira-kira gimana Mas Elan? Tetap tenang atau hilang tenang? Udah nggak tenang sih kalau saya. Kalau hilang tenang sih enggak, cuma panik aja. Iya, nah pertanyaannya, kenapa kemudian kita bisa hilang tenang? Ya kan uangnya hilang. Iya, kan uangnya hilang. Ya gimana saya nggak hilang tenang? Uangnya hilang. Padahal kalau dikembalikan kepada nama Allah Razzaq, kita semua sadar bahwa uang itu rezeki dari Allah. Nah, kalau kita yakin uang itu rezeki dari Allah, pada saat uang kita hilang, Allahnya ikut hilang nggak Bapak Ibu? Allahnya masih ada. Allahnya nggak ikut hilang. Loh, kalau Allahnya masih ada dan kita yakin rezeki itu dari Allah, lantas kenapa tenang kita hilang?
Berarti selama ini akidah kita, akidah apa ini Bapak Ibu? Iman kita, iman kepada Allah atau iman kepada uang? Ini yang kalau kita muhasabah, aduh ya Allah, iman saya kepada uang rasanya masih lebih kuat daripada iman kami kepadamu. Lebih percaya kepada uang daripada kepada Engkau ya Allah. Dan Bapak Ibu, apalagi kalau seandainya ini nih, naik kereta api tadi. Ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta. Iya. Ingat nama Allah nggak? Oh, banyak orang yang mengatakan boro-boro. Padahal di sini kan ada nama Allah. Bagi yang akidahnya kuat, apa nama Allah yang muncul? Al-Mu'akhir. Zat yang maha melambatkan. Iya, zat yang maha melambatkan. Ya kita diterlambatkan mungkin dengan lalu lintas yang macet, ya. Mungkin pada saat mau berangkat, ya ada yang ketelisut yang harusnya dibawa, gitu ya. Atau kalau harus naik kendaraan menuju ke stasiun, kendaraan sendiri kuncinya nggak ada. Tapi di atas semuanya itu kan sudah menunjukkan bahwa Allah yang memang al-muakhir. Kalau itu al-muakhir, kok tega banget? Iya, Allah kok tega banget membuat saya terlambat. Nah, orang kalau hanya mengenal Allah Al-Mu'akhir bisa jadi protes. Tapi bukankah kita juga mengenal Allah itu Al-Hakim, zat yang maha memiliki hikmah. Kalau kita yakin betul bahwa Allah itu Al-Hakim, maka pada saat kita ketinggalan kereta, apa yang muncul di kepala kita? Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang betul-betul mengenal Allah dengan baik, ya, Allah itu memiliki nama-nama yang baik, pasti dia akan husnudzan billah, berbaik sangka terus kepada Subhanahu wa taala, dan husnudzan billah adalah puncak ma'rifatullah, puncak akidah, ya, puncaknya iman. Jadi orang kalau sudah sama Allah itu udah husnudzan, baik sangka, baik sangka terus kepada Allah. Kenapa kita katakan puncak ma'rifat Allah? Sebab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa ala husni dhanni billah kama qala. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan ya, Allah tidak sia-siakan kita semua menjadi seorang muslim, tidak hanya sekedar Islam, tapi akidah kita adalah akidah Islam, hidup kita betul-betul merasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memang tidak ada yang bisa mengikat hidup saya kecuali Allah. Hidup sepenuhnya adalah antara saya dengan Allah. Di hati saya ini tidak ada yang lain selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ya Allah wa iyyakum. Saya kembalikan ke Elan, tafadhol. Oke, baik Ustadz. Jazakallah khairan kasir kepada Ustadz Syatori yang telah menyampaikan materi ya. Kemudian monggo bagi para peserta, Bapak Ibu sekalian, untuk bagi yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand ya untuk menyampaikan pertanyaan, ataupun juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang berada di Zoom. Untuk sesi termin pada kesempatan kali ini kami buka untuk 3 pertanyaan. Itu silakan dari Bapak Ibu para peserta dari Madrasah Baitullah Online. Bila ada yang ingin disampaikan pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui chat di Zoom, ataupun juga bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, baik. Sudah ada satu yang raise hand dari Ibu Sri Wardani. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk Ustadz Syatori. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. penjelasan terkait dengan akidah. Kalau kita lihat tema hari ini adalah pengertian dan posisi akidah dalam Islam, menghayati rukun iman dan makna dan konsekuensinya ikhlas syahadatin gitu ya. Tadi
Ustaz sudah menjelaskan panjang lebar terkait akidah yang intinya adalah perjalanan. Perjalanan yang kalau kita pahami dalam Islam, karena kita seorang Muslim, tentunya itu adalah perjalanan yang baik, karena di situ ada arah menuju ke Allah, gitu ya. Intinya apa kaitannya kaidah itu? Karena kita sebagai Muslim tentunya harus baik, perjalanannya harus baik, terkait dengan rukun iman yang intinya kalau kita rukun iman itu tadi ada syahadatin. Jadi bagaimana hubungannya akidah itu dengan rukun iman yang kita iman kepada Allah dan iman kepada Nabi, ya, karena di situ ada syahadatin. Nah, apakah ada kaitannya akidah itu dengan syahadatin atau kalimat syahadatin itu? Matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu Sri Wardani. Jawabannya ada, Ibu, ada kaitannya. Iya. Akidah itu kan sesuatu yang membuat kita terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikatan yang sangat-sangat kuat, sampai-sampai kemudian kita merasa bahwa saya plus Allah itu sama dengan cukup. Nah, saya plus Allah sama dengan cukup ini kalau kemudian dibahasakan, itulah sebenarnya makna dari la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ilah di sini itu dimaknai seluas kehidupan. Ya, seluas kehidupan. Ya, jadi la ilaha illallah memiliki arti tidak ada yang memuji amal saya kecuali Allah, tidak ada yang melihat amal saya kecuali Allah, tidak ada yang membalas amal saya kecuali Allah. Ya, tidak ada yang berhak untuk saya sembah kecuali Allah, tidak ada yang saya harapkan dalam hidup saya ini kecuali Allah. Pokoknya tidak ada dalam hidup saya ini kecuali Allah. Tidak ada dalam hidup saya ini kecuali Allah. Ya. Maka kita katakan tadi konsekuensi dari la ilaha illallah sekaligus ini konsekuensi dari akidah adalah kita punya pengertian yang benar terhadap apapun yang ada dan terjadi dalam hidup ini. Hidup sepenuhnya adalah perjalanan yang saya jalani bersama Allah. Kalaulah dalam kehidupan saya kok hadir segala sesuatu selain Allah, ya, maka sesuatu selain Allah yang hadir dalam kehidupan kita itu selalu kita maknai sebagai cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu saya agar saya bisa melakukan yang lebih baik lagi untuk Allah. Ya, agar saya punya kesempatan untuk melakukan amal yang lebih banyak lagi untuk Allah. Iya, karena jelas amal Mas Elan beda antara sebelum menikah dengan sesudah menikah. Betul, Mas Elan? Iya, berarti hadirnya istri dalam kehidupan seorang suami itu pertama untuk menambah amal. Iya, dan itu karunia kalau kita punya kesempatan beramal lebih banyak. Dan yang kedua akan menjadikan amal kita bisa jadi lebih bernilai ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu makna dari akidah dan konsekuensinya dikaitkan dengan kalimat syahadah. Jadi apapun itu bagi kita adalah kesempatan dari Allah agar saya berlaku baik. Nah, jadi kalaulah seandainya ada seorang suami, dia dapat istri tapi kok istrinya nggak cocok. Bagi orang yang hidupnya sudah berpegang pada saya plus Allah sama dengan cukup, ya, tidak cocoknya istri ini menjadi apa? Menjadi ladang amal, ya, menjadi ladang pahala. Ya, bukankah kita kalau berbuat baik kepada orang yang nggak baik ke kita, nilainya lebih besar bila dibanding kalau seandainya kita berbuat baik kepada yang baik kepada kita. Iya, jadi itu pengaruh dari akidah dari la ilaha illallah. Nah, tentu saja la ilaha illallah itu konsep ya yang harus dimanifestasikan dalam bentuk amal. Nah, ketika teori ya diwujudkan dalam bentuk amal, nah ini butuh contoh, butuh teladan. Bahwa itu bisa dilakukan. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan untuk kita sosok bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
ya, dihadirkan untuk menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik, sehingga kalimah syahadah itu sempurnanya ada pada syahadat tauhid, yang membuat kita pokoknya dengan Allah itu ya udah cukup. Ya, tauhid itu kan ada satu-satunya. Allah adalah satu-satunya dalam kehidupan saya, yang kemudian hanya akan bisa kita terjemahkan secara tepat dalam kehidupan kita dengan cara kita mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syahadatnya berlanjut pada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu Ibu Sri Wardani, mudah-mudahan Terima mencukupi. kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Oke, baik. Syukran untuk pertanyaan dari Ibu Sri Wardani dan juga jawaban dari Ustaz Syatori. Kami masih membuka 2 pertanyaan lagi untuk para jamaah, para peserta Madrasah Baitullah Online untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Ustaz Syatori. Monggo bisa disampaikan via chat di Zoom ataupun juga bisa raise hand ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. kamera ya Ustadz. Saya ada pertanyaan Ustadz. Saya tuh ingin ketika dalam hidup setiap harinya itu adalah husnuzon kepada Allah. Tapi sebagai manusia tentu saja ada hal lain yang kadang-kadang membuat terdistrak gitu hati kita, sehingga aduh apa ini ya yang harus selalu saya naikkan untuk husnuzon saya kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita ketika dalam keadaan tertentu, dalam keadaan hati kita dengan lingkungan tidak terpengaruh kepada lingkungan begitu, karena kan kalau dalam menjalani kehidupan tuh tidak merasa serak dengan teman, atau teman memperlakukan apa, atau lingkungan yang sering membuat hati kita tidak serak gitu, bagaimana cara kita untuk tetap berhusnuzon kepada Allah dan membuat hati kita langsung lapang kayak gitu loh Ustaz. Dan apakah yang pertanyaan kedua, Ustadz merekomendasikan buku yang tentang ma'rifatullah, buku apa yang itu enak sekali untuk dipahami tentang ma'rifatullah. Begitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dian. Soal husnudzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan saya ini kan sebagai manusia. Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, kita semua memang terlahir sebagai manusia. Ya, tetapi ada satu hal yang ini menjadi tugas kita, ya, apa itu? Mengubah status kita dari sebatas manusia menjadi hamba Allah. Iya, menjadi hamba Allah. Jadi beda sekali antara orang yang merasa bahwa saya manusia dengan orang yang sadar bahwa saya ini adalah hamba Allah. Nah, kenapa kemudian harus ada upaya kalau ibarat kupu-kupu ya itu kan sebelumnya dia bulat, iya. Ya, jadi harus ada proses metamorfosis pada diri kita, iya, bahwa kita memang terlahir sebagai manusia, tetapi iya, kita semua sadar ada saatnya kita meninggal. Dan pada saatnya nanti kita meninggal, kita harus memastikan bahwa saya meninggal itu tidak lagi sebagai manusia, tetapi sebagai hamba Allah. Ya, sebagai hamba Allah. Nah, pengertian ini kita tangkap pesannya dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ya, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan utama Allah menciptakan manusia bersama jin itu adalah untuk ibadah. Nah, apa itu ibadah? Ibadah adalah amal baik yang kita lakukan sebagai hamba Allah.
amal baik yang kita lakukan sebagai hamba Allah. Bukan cuma sebatas sebagai manusia. Enggak. Ya, tapi betul-betul saya lakukan ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka inilah proses yang harus kita jalani, Ibu dan Bapak sekalian. Bagaimana kita mengisi hidup ini dengan amal baik, tapi pada saat kita melakukannya itu betul-betul dengan kesadaran, saya melakukannya sebagai hamba Allah, bukan sebagai manusia, karena nanti akan melahirkan kualitas amal yang berbeda. Sebagai contoh sederhana, sholat. Ada orang yang ketika dia sholat, ditanya, kenapa ibu sholat? Terus dia bilang, oh yang lain sholat, masa saya enggak enak lah. Berarti dia sholat sebagai siapa? Sebagai manusia. Iya, enggak enak sama yang lain. Tapi bisa jadi, iya, ada orang yang ketika ditanya, kalau Bapak kenapa sholat? Sholat itu kan panggilan Allah. Sholat itu kan kesempatan menghadap Allah, kesempatan bertemu dengan Allah. Maka bagaimana mungkin saya menyanyiakan kesempatan memenuhi panggilan Allah ini? Kesempatan bertemu, kesempatan menghadap Allah. Bagaimana mungkin saya menyanyiakannya? Berarti dia salat sebagai siapa? Hamba Allah. Dan kita bisa bayangkan dua orang ini ketika sama-sama salat, kualitas salatnya jelas sangat jauh berbeda. Nah, ini yang kemudian kita terapkan pada semua amal baik kita yang lain. Jadi kita ngaji begini, ya tidak lagi sebagai manusia, tapi sebagai hamba Allah. Kalau kita ngaji sebagai manusia, yang muncul apa? Alah, ustaznya nggak enak, monoton. Bahasanya bulat. Nah, itu kan akhirnya muncul penilaian, tapi kita menilainya sebagai manusia. Enakan ustaz itu, pokoknya ger-geran deh kalau ustaz itu. Berarti kan ngajinya sebagai manusia. Beda kalau kita mengaji sebagai hamba Allah. Jadi, apapun amal kita lakukan sepenuhnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa kriteria? Mungkin kita langsung saja. Apa kriteria bahwa seseorang itu dikatakan beramal sebagai hamba Allah? Nah, kriteria paling pokok tentu amal itu baik, ya. Amal itu baik. Jadi amal itu betul-betul amal yang diizinkan oleh Allah untuk kita mengamalkannya. Ya, jadi kalau amal itu nggak diizinkan, ya jelas itu bukan amal baik. Nah, tetapi waktu kita melakukan amal baik itu, nah ini kriterianya berarti kita melakukannya sebagai hamba Allah. Ya, pertama adalah kita melakukannya sepenuhnya adalah karena rahmat Allah. Jadi ada kesadaran di dalam diri kita, bahwa saya beramal ini sepenuhnya adalah karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya bisa beramal baik ini. Saya bisa baik sama tetangga, itu rahmat Allah. Saya bisa baca Quran, ini rahmat Allah. Bahkan saya bisa menghafal Quran, ini rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya bisa menghafalkan Quran. Kalau bukan karena rahmat Allah, saya nggak mungkin bisa hadir di kajian ini. Jadi ada kesadaran bahwa semuanya ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keduanya adalah apapun amal baik kita juga melakukannya semata karena hanya mengharap rahmat Allah. Hanya mengharap rahmat Allah. Tidak mengharap apapun. Ya, tidak mengharap apapun kecuali hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini terus kita jaga dalam semua amal-amal baik kita, maka akan ada proses transformasi, perubahan. Ya, dari kita yang sebelumnya manusia betul-betul nanti berubah, ya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibarat kupu-kupu, ya ulat, ya, jadi kupu-kupu kan harus masuk ke pompong dulu. Nah, kepompong kehidupan yang disediakan oleh Allah untuk mengubah kita dari manusia menjadi hamba Allah, itu namanya adalah amal baik yang kita lakukan sepenuhnya karena rahmat Allah, ya, dan mengharap hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pegangi dan disadari atau tidak, kadang itu belum menjadi nafas hidup kita. Sebagai satu contoh, kalau kita berbuat baik ke tetangga, iya, tapi tetangga yang kita baiki kok berlaku tidak baik kepada kita, iya, berlaku tidak baik kepada kita, kira-kira kita kecewa nggak Bapak Ibu? Kecewa. Iya, kecewa. Nah,
Manusiawi nggak kalau kita kecewa? Hati-hati dengan mengatakan manusiawi. Kalau kita mengatakan manusiawi, berarti kita siapa? Manusia. Iya, berarti kita berbuat baik ke tetangga itu baru sebatas sebagai manusia. Kalau sebagai hamba Allah, nggak ada kecewa. Kenapa? Kan yang membuat saya berlaku baik kepada beliau itu rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya baik sama tetangga. Dan kalau bicara soal nilai rahmat Allah, berapa nilai rahmat Allah? Besok kita masuk surga itu sebenarnya karena apa? Rahmat Allah, bukan karena amal baik kita. Yang membuat kita masuk surga itu, ini Nabi sendiri kan yang mengatakan itu rahmat Allah. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah, siapapun nggak mungkin masuk surga. Berarti nilai rahmat Allah itu kan sangat tinggi. Dia lebih tinggi dari surga. Lebih bernilai, ya, melebihi surga. Karena rahmat Allah itu yang membuat kita masuk surga. Itu kan berarti kedudukan rahmat Allah itu di atas surga. Nah, kalaulah rahmat Allah itu lebih bernilai dari surga, dan kemudian kita bisa berbuat baik kepada tetangga, iya, berbuat baik ke tetangga, iya. Terus gara-gara tetangga kok berlaku tidak baik kepada kita, kemudian kita kecewa, iya. Kita tahu betul next dari kecewa apa? Apa? Next dari kecewa adalah mengeluh. Gimana sih tetangga? Iya, kalau begitu saya berbuat baik kepada tetangga ini sia-sia. Iya, percuma saya berbuat baik ke tetangga kalau akhirnya tetangga berlaku seperti ini kepada saya. Kalimat seperti ini ya, dalam pandangan akidah itu sungguh kalimat yang mengerikan. Ya, tahu di mana letak ngerinya? Letak ngerinya adalah orang seperti ini sama dengan dia mengatakan percuma saya dapat rahmat Allah. Kan yang membuat kita bisa baik ke tetangga itu rahmat Allah. Terus gara-gara tetangga berlaku tidak baik kok kemudian kita kecewa, ya kita mengatakan sia-sia, itu kan sama dengan percuma saya dapat rahmat Allah. Berarti orang ini menghargai atau tidak menghargai rahmat Allah? Tidak menghargai. Nah kalau orang sama rahmat Allah saja tidak menghargai, bagaimana mungkin orang seperti ini dirindukan oleh surga? Karena surga hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang betul-betul mendapatkan rahmat Allah. Satu lagi terakhir ya, masih ada waktu Mas Elan? Masih, Ustaz. Kenapa kita harus bertransformasi dari manusia menjadi hamba Allah? Itu kita bisa belajar dari anak-anak kita yang adik-adik kita yang diterima di perguruan tinggi. Mereka datang pertama kali sebagai siapa? Mahasiswa. Tapi kan ada saatnya mereka harus meninggalkan kampus mereka. Nah, pada saatnya nanti mereka meninggalkan kampus mereka harus meninggalkan kampus itu sebagai siapa? Sebagai sarjana. Ini lulus, ini sukses. Iya. Tapi kebayang kalau datang pertama kali sebagai mahasiswa, terus pada saatnya nanti dia harus keluar dari kampus masih sebagai mahasiswa, berarti dia keluar dari kampus itu statusnya apa? DO. Iya, dia di DO. Ini kan yang mengerikan sebenarnya kalau seandainya ada manusia yang terlahir sebagai manusia, terus dia harus mengakhiri hidupnya di dunia ini, dia tinggalkan dunia ini masih sebagai manusia, itu kan sama dengan dia meninggalkan dunia dengan cara di DO. Iya, ini yang kemudian kita mengenalnya dengan kematian yang su'ul khatimah. Jadi siapa sebenarnya orang yang mati su'ul khatimah? Adalah mereka yang lahir sebagai manusia, mati pun sebagai manusia. Iya, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harusnya kita meninggalkan kata manusiawi. Iya, selamat tinggal. Kata manusiawi itu mungkin masih pas lah, anak-anak masih 3 tahun, 4 tahun dihina, tersinggung kan manusiawi. Ya, mereka belum bertransformasi. Kalau kita itu kan sudah disediakan oleh Allah kepompongnya, ya, beruntunglah kalau seandainya ada orang lahir sebagai manusia, terus pada saatnya dia meninggal sebagai hamba Allah, berarti dia meninggal husnul khatimah. Ya. Dan untuk ibadah yang tadi kita sampaikan ini sudah bocoran ini.
itu sebenarnya nanti ruang kedua dari bangunan Islam ini, itu ruang ibadah. Mungkin nanti akan kita bahas lebih detail, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Iya, Ethan, Ibu Dian, dan juga Mas Elan, Ustaz Cahyadi. Ya. Mohon koreksinya kalau apa yang saya sampaikan ini keliru, karena yang saya sampaikan ini ilmu yang saya peroleh dari beliau, termasuk tadi ya, buku Ma'rifatullah yang direkomendasikan. Ada banyak buku, tapi di antara sekian banyak buku Ma'rifatullah yang mudah dicerna, justru buku yang saya masih ingat disusun oleh Ustaz Cahyadi. Nanti Ibu Dian bisa tanya sama Ustaz Cahyadi apa beliau masih memiliki, kalau saya boleh usul Ustaz Cahyadi, mohon dicetak ulang itu buku Ma'rifatullah ya. Ada penulisnya memang ada Ustaz Cahyadi, ada Ustaz Abdullah Sunono, ada siapa lagi? Itu tipis, bahasanya enak, ya khasnya Ustaz Cahyadi, mudah. Iya, moga nanti kemudian kontak langsung ke Ustaz Cahyadi. Minta dikirim juga kayaknya bakalan dikirim deh oleh Ustaz Cahyadi. Demikian, mohon maaf, makasih. Baik, syukron Ustadz. Kita Ibu Dian nggih, tadi yang sudah menanyakan seperti itu. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Ustadz di kolom chat, apakah masih berkenan untuk dijawab atau Masih mungkin, nggih, monggo. dan nggih. Oke, baik, saya bacakan ya Ustadz dari Nggih. Bapak Muhammad dari Kota Makassar. Ustadz, apakah respon yang kita lakukan ketika mendapatkan atau mengalami kejadian yang di luar perencanaan kita, seperti galau, stres, penyesalan yang berlebihan, adalah indikator kalau akidah kita masih lemah? Bagaimana mengantisipasinya, Ustadz? Iya. Hidup ini memang ada hukumnya, ada kaidahnya. Ya. Kadang kita menyebutnya dengan hukum causality. Ya. Ada sebab, ada akibat. Tapi dari semuanya, kita sebenarnya diingatkan oleh Allah di surat, dan ini nanti ada kaitannya juga dengan akidah ya. Surat Fussilat, ini surat ke berapa Mas Elan? 41 ya. Ayat ke-30. Fussilat ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Iya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, iya. Maaf. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Nah, kalimat rabbunallah itu adalah pernyataan iman. Orang yang sudah menyatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, berarti dia adalah orang yang beriman. Terhukumi sebagai orang yang beriman. Tapi dia tidak hanya sekedar mengatakan rabbunallah, tsumma istaqamu. Mereka kemudian istiqamah di dalam amal itu. Ya. Kemudian mereka istiqamah di dalam amal itu. Nah, kalau kemudian mereka istiqamah ya, di dalam iman, istiqamah di dalam iman, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka para malaikat. Untuk apa malaikat turun? Untuk menyampaikan pesan. Apa pesan yang disampaikan oleh malaikat? Allah takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan kalian gundah. Jangan kalian galau, jangan kalian susah. Wa absyiru bil jannah. Dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan. Yang membisiki malaikat. Kalau yang membisiki malaikat, itu nggak terdengar di telinga, tapi sangat terasa di hati. Iya. Itu kalau yang mengucapkan adalah malaikat. Nggak kedengaran di telinga, enggak. Nah, ini bedanya kalau yang membisiki manusia ya. Yang membisiki manusia, Mas Elan, jangan takut. Tapi yang membisiki saya, iya, kedengaran nggak di telinga, Mas Elan? Kedengaran, kedengaran banget. Tapi terasa nggak di hati? Kadang kita sendiri malah malah menolak kan. Iya, kamu ini bilang jangan takut, jangan takut. Iya, kamu nggak merasakan seperti apa yang saya rasakan. Itu kalau yang membisiki manusia. Tapi ini kan kata Allah yang membisiki malaikat. Nah, kalau yang membisiki malaikat itu sudah langsung terasa di hati. Nah, berarti ya semuanya ini sebenarnya sangat tergantung pada dua hal tadi. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Yani iman dan istiqamah. Nah, apa makna istiqamah di sini?
Mana istiqomah di sini adalah amal baik yang kita lakukan semata karena iman. Ya. Jadi ketika kita sudah mengatakan Rabb kami adalah Allah, kita buktikan pernyataan ini dengan kita melakukan amal kebaikan, yang amal kebaikan ini sepenuhnya saya lakukan semata karena iman. Nah, apa kriteria amal baik kita itu kita lakukan karena iman? Pertama, kita melakukan amal kebaikan itu semata karena Allah suka. Iya. Jadi yang memotivasi saya melakukan amal ini semata-mata karena Allah suka, bukan karena yang lain. Kenapa hadir di pengajian ustadznya menarik? Nah, itu perlu dipastikan. Ini kalau karena ustadznya menarik, ini iman bukan. Jangan-jangan ini bukan karena iman. Iya. Berarti kalau ustadznya nggak menarik, nggak datang ke pengajian, ya enggak lah. Berarti dia ngaji karena apa? Panggilan kemenarikannya kepada ustadznya, bukan karena panggilan iman. Ya, jadi betul-betul semata karena Allah suka. Nah, yang keduanya dilakukan dengan cara yang paling Allah suka. Jadi apapun amal baik kita usahakan, kita lakukan dengan cara yang paling Allah suka. Dan yang ketiganya adalah dengan hati yang sangat suka. Iya, jadi ketika kita sholat itu hati kita suka, infak itu suka, iya. Dan itu nanti ada ujiannya. Nah, salah satu ujiannya adalah kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik ke kita, Allah suka nggak? Allah suka. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang nggak baik sama kita, Allah suka nggak? Allah suka. Mana yang lebih Allah sukai? Ketika kita berbuat baik kepada orang yang nggak baik. Nah, di situ ujiannya. Apakah kita lebih tertarik berbuat baik kepada yang nggak baik? Melebihi tertariknya kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Itu ujian iman. Kalau betul-betul kita berbuat baik itu karena panggilan iman, ya kita baik sama yang baik, tapi tidak menghalangi ketidakbaikan orang kepada saya, ya untuk saya tetap berbuat baik kepada dia. Nah, itu berarti betul-betul kita teruji berbuat baik itu semata karena iman, kita melakukannya juga dengan cara yang paling Allah sukai, dengan hati yang sangat suka, dan yang terakhir, kita tidak berharap apapun dari amal-amal kita ini ya kecuali rahmat Allah. Itu berarti kita beramal betul-betul karena iman. Kalau kita melakukannya dengan cara seperti ini, maka insya Allah no galau, no gelisah, no takut, no khawatir, no cemas. Ya, tidak ada lagi. Kenapa? Ya, karena ada malaikat yang terus membersamai kita. Ya, Wallahu a'lam begitu Pak Muhammad. Iya, mudah-mudahan kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in, saya kembalikan ke Elan. Fadhal Elan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Baik, sudah ada 3 penanya ya. Kami tutup untuk sesi pertanyaan. Bila ada jamaah yang masih ingin bertanya, bisa disampaikan nanti di grup WhatsApp kayak gitu. Kita akan tunggu sampai hari Kamis ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik. Untuk terakhir, mungkin apakah dari Ustadz Syatori mau menyampaikan closing statement untuk pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini? Monggo, Ustadz. Ya. Terima kasih Mas Elan. Iya, jadi hidup ini betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin kita sia-siakan kecuali kita betul-betul ingin mengisinya dengan amal kebaikan, dan mudah-mudahan dengan akidah Islam ini betul-betul kita merasa belum cukup untuk menjadi orang yang benar atau orang yang baik, tapi betul-betul kita menjadi orang yang mulia. Kita ingat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Dengan akidah kita pengen menjadi orang yang bertakwa, dan Allah sudah nyatakan bahwa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Berarti takwa itu identik dengan kemuliaan, karena itu orang yang bertakwa adalah orang yang dalam hidupnya tidak merasa cukup hanya sekedar melakukan yang benar, hanya sekedar menjadi orang yang baik, tapi betul-betul berjuang, berusaha untuk bisa menjadi orang yang mulia. Amin ya Allah. Demikian Mas Elan. Terima kasih juga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Syatori Abdul Rauf yang telah telah menyampaikan ya closing statement pada Madrasah
Baitullah di kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan apa yang tadi disampaikan dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah dijawab oleh Ustadz ya bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah keimanan kita seperti itu. Dan juga semoga ya kita bisa meningkatkan lagi keimanan dan akidah kita yang untuk tadi seperti yang disampaikan Ustadz ya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang beriman dan juga senantiasa kita mengingat terus Allah kayak gitu ya di setiap uh, ke, apa kehidupan kita seperti itu ya, di setiap sendi-sendi kehidupan kita. Oke, baik. Em, Selanjutnya informasi dari Wonderful Umroh. Kami di Wonderful Umroh menyediakan madu ya, madu trigona yang apa namanya, yang memiliki manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah stroke, kanker, memperbaiki sel tubuh, meningkatkan kecerdasan anak, dan dapat dikonsumsi untuk penderita diabetes serta dapat menyembuhkan penyakit mah dan juga manfaat-manfaat lainnya jika dikonsumsi secara rutin. Kami menyediakan madu trigona tersebut dan bagi para jamaah, para peserta yang menginginkan untuk memesan madu trigona bisa memesan melalui admin yang ada di grup WhatsApp Madrasah Baitullah Online dengan harga Rp129.000. Dan juga informasi kepada para peserta Madrasah Baitullah Online, kami dari Wonderful Umroh Indonesia juga menyediakan paket umroh yang insya Allah untuk pemberangkatannya ada di tanggal 14 Agustus 2023, kemudian ada di 11 September 2023, kemudian ada 9 Oktober 2023, dan juga ada di tanggal 13 November 2023. Untuk programnya sendiri ada selama 9 hari dengan biaya sebesar Rp33 juta dengan DP Rp6.500.000. Dan untuk biaya tersebut ya, itu sudah termasuk untuk visa umroh, tiket pesawat internasional, tiket pesawat domestik, kemudian ada perlengkapan umroh, asuransi, hotel dan akomodasi sesuai dengan program ya yang setara. Kemudian ada album kenangan selama umroh, ada tour leader, ada mutawil, air zam-zam sebanyak 5 liter, kemudian bus AC ya untuk ziarah, kemudian makan 3 kali sehari, menu Indonesia, free, ada shal, ada susu kambing, dan juga madu. Kemudian ada pembinaan keluarga Samara selama 1 bulan. Untuk informasi lebih lanjut, nanti jamaah dan peserta sekalian bisa menghubungi dari admin ya yang ada di WhatsApp grup dari Madrasah Baitullah Online. Baik, itu saja untuk informasi ya di kesempatan akhir untuk hari ini. Selanjutnya sebelum penutupan akan diadakan sesi dokumentasi untuk itu bagi para peserta yang berkenan untuk mengikuti dokumentasi ya ataupun foto bersama di mana untuk bisa on cam ya atau menyalakan kameranya untuk bisa bergabung dalam dokumentasi. Itu kami tunggu. Monggo. Oke, baik. Oke, jika sudah tidak ada lagi untuk peserta yang mungkin berkenan untuk menyalakan kameranya, mungkin akan kami mulai ya untuk sesi dokumentasinya. Akan diambil 3 kali pengambilan foto seperti itu. Oke, saya mulai ya untuk pengambilan dokumentasi. 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi,
3, oke, kita kalau bisa bersiap dulu. Oke, baik. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi untuk yang terakhir. 3, 2, 1. Baik. Oke, itu untuk dokumentasinya. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada para peserta jamaah sekalian yang telah mengikuti Madrasah Baytullah pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku MC pada kesempatan pagi hari ini memohon maaf bila ada salah kata dan juga ada perbuatan yang mungkin tidak berkenan bagi para jamaah sekalian. Baik, kita tutup ya pada kesempatan pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, kami tunggu untuk Madrasah Baitullah di kesempatan berikutnya di pekan-pekan selanjutnya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.